kan. Definisinya kan bisa seperti itu kan. Dalam ini kelihatannya Ayu Leli. Menduga itu satu. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya singkatan dalam bahasa Inggris, harus bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia. Tapi tidak juga seperti itu ternyata. Ketika kita membaca Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Indonesia kan sama nih kita membacanya. Tapi ketika di Inggris kan menjadi UN, beda kan? United Nation. Tapi ketika kita membaca WHO, coba, Inggris apa Indonesia? Nah, artinya memang ini saya bilang mengimitasi ketika ini pertanyaannya saya langsung cari nih. Wah, Pak Jokowi dulu ketika nanya Pak Prabowo, Pak Prabowo juga nggak tahu. Bentar, satu. Saya minta komentar dulu. Benar mengimitasi Mas Yandri itu gaya-gaya Timnya itu. sukses. Ya kan begini, Ini kan pengamat kontestasi dari ini luar kan nih. tidak terlepas dari strategi kan. Iya. Bagian dari strategi Misalkan berarti ini saya ya. bilang tadi selama ini orang menganggap Mas Gibran ini underestimate semua. Itu yang saya bilang di forum ini juga Mbak Anggia, ini bagian dari strategi kita. Pasti akan ada kejutan dan memang semua terkejut. Oh ternyata Gibran luar biasa hebatnya. Nah bahwa pertanyaan bagaimana cara ngomong itu kan bagian dari strategi kita. Dan nggak kita bocorkan. Ternyata itu memang sangat ampuh dalam debat cawapres waktu itu. Tapi kalau kejutannya singkatan menurut saya anti Oh kalimat. enggak. Kan tapi Itu salah satu aja Bang Mardhani. iya. Ya kan? Tapi Salah satu Caimin aja kan bagus. membalikan kembali persis seperti yang dilakukan Pak Prabowo. Dan ketika dijawab memang benar jawabannya. Karena saya dosen saya bisa menilai jawabannya benar atau enggak. Jawaban Caimin benar. Jawabannya Lebih benar. bagus jawabannya ketimbang Gitu. pertanyaannya. Itu klaimnya Pak Nah, Mardhani. satu Gibran, kemudian yang dua lainnya gimana? Yang dua lainnya, oke, yang ini wakil ya, wakil, wakil, masih ya. wakil ya. Caimin memang dalam kategori tertentu orang banyak menilai nih, saya baca juga di medsos. Seperti Ewu Pakewu berhadapan dengan Gibran. Mungkin karena positioning dan branding image-nya Gibran itu adalah anaknya Pak Jokowi. Padahal sebenarnya jadi kita seperti tidak mengenal Caimin ketika dia dalam tanya jawab. Oke. Jadi otentisitasnya tiba-tiba terbang gitu Hilang kan. gitu ya. Tiba-tiba hilang Benar, begitu Bang Mardhani saja. ada Kenapa, perasaan Bang Mardhani? sungkan Coba gitu. tanya. Enggak memang Gus Imin kan pesannya para kiai jadilah santri. Nah santri itu tidak banyak untuk merendahkan, malah memuji loh. Bukan soal merendahkan, tapi bagaimana gaya komunikasinya yang cair, hilang gitu loh. Ini soal gaya yang saya bilang. Jadi kita seperti kehilangan gayanya Caimin pada malam itu. Agak kaku Sebetulnya ya. gaya selepetnya tetap ada, Gaya selepet nomiknya tetap keluar, tinggal karena waktunya mungkin punya catatan tidak waktu Terbatas pertama ya. tuh beliau tuh agak kepanjangan. Jadi Selepetnya- nah karena Selepetnya itu selepet sendiri loh, karena selepet itu sendiri. biasa. Sama Dan kacamatanya bagus, 2 kali diselepet kan? bagus. Ya Oke. Bang Mardhani Ya. kan selepetnya selepet mic sama selepet kacamatanya loh Gus Min. Sampai jatuh mic. Demikian juga Oke, Prof Mahfud. gimana? Ya, Prof Mahfud. Kan saya senang sekali nih, Prof Mahfud memulai tentang sesuatu dimulai dengan kata korupsi. Ingat itu Bang Eriko. Karena sebenarnya problem kita itu di negara ini adalah pada 3 soal. Keadilan, terus apa lagi yang secara hukum. Nah, tentang keadilan ini yang tidak mungkin diwujudkan apabila korupsi itu terus berjalan. Ada, ya. Karena akan ada banyak soal tentang pembangunan ekonomi yang diambil oleh banyak tangan. Termasuk orang-orang yang menurut kita tidak berhak. Lalu kemudian kita buktikan itu banyak yang berkelimpangan jadi pesakitan di KPK gitu ya. Tapi memang Prof Mahfud kurang mengelaborasi. Terutama pada saat pertanyaan soal IKN. IKN itu Prof Mahfud memiliki banyak data yang sebenarnya bisa dibalikan kembali. Tapi kembali lagi gaya komunikasi Prof Mahfud di tengah-tengah tiba-tiba berubah. Apa karena sama? Pakai U juga? Statusnya. Jadi sepertinya Gibran itu memiliki branding image tersendiri di mata oke. kedua bakal calon yang lain. Benar begitu Bang Kita Eriko? berharap di debat kedua sekali lagi kan ada wakil presiden itu harus dihilangkan. Begini, Gitu. kalau saya terima kasih masukan dari Ayu Leli ini ya, dan tentu kami akan sampaikan. Tapi Profesor Mahfud itu memang orang yang apa adanya, bahkan tidak perlu ikut, tidak perlu bertanya atau apapun dia siap seperti apapun kondisinya. Iya. Kenapa? Karena memang orangnya ya itu apa adanya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita mau mengikuti teatrikalnya, ya ini namanya show. Tapi kalau kita mau mencari otentifikasi dan mencari sebenarnya seperti apa sih Profesor Mahfud itu, sebenarnya seperti apa sih calon wakil presiden yang nanti bakal jadi orang nomor 2 di Indonesia itu, ya itulah Profesor Mahfud dan itulah adanya dan tapi memang tidak bisa seperti orang yang memang biasa di dalam dunia teatrikal atau yang biasa yang memang Bukan tidak yang lagi otentik. bermain teatrikal. Ya, kemarin di saat itu. saya tidak mengatakan itu loh Mbak Dwi Anggia bahwa ya
namanya pemain katakan sinetron dengan yang memang bukan pemain sinetron, kalau waktu lagi syuting sinetron ya tentu berbeda. Tapi kalau kita mencari seorang pemimpin yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan yang paling penting tadi sudah disampaikan Ayu Leli, orang yang bersih. Nah ini orangnya. Nah seperti justru itu Bang, justru itu ketika Proma pun memiliki banyak data, ketika dia bicara soal IKN, kenapa otentisitasnya nggak muncul ketika dia berhadapan dengan Arteria Dahlan di DPR misalnya. Ya. Itu kan muncul banget tuh Promaput yang sebenarnya. Sebenarnya itu yang kita inginkan. Karena bukan anak presiden kali yang dihadapin ya tadi. Sebenarnya simpel saja Mbak Dwi Anggia. Kan ini yang dibahas kemarin kan mengenai masalah ekonomi kan. Iya, iya. Sebenarnya kalau berbicara jujur juga. Bukan core yang dikuasai Bukan Prof Mahfud tiga-tiganya juga. bukan Bukan juga latar belakangnya. bukan mempunyai latar belakang ekonomi, artinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya biarlah masyarakat melihat seperti apa dirinya mereka masing-masing, ya Oke. tinggal menilai. Kalau mau membutuhkan yang memang secara teatrikal ya itu tadi ya. Pendekar hukum. Ini bergaya lagi-lagi sinetron ya teatrikal nih boleh-boleh saya. aja kan begitu. Ini saya analoginya sinetron, teatrikal. Apakah Anda melihat ada yang begitu Drama. kemarin Nah, dalam Kalau saya drama nanti itu? menyatakan, saya sendiri kan bukan orang yang ahli dalam hal itu. Ini Bang Mardhani? Ya, ini kan? pakewuh ini Oh, gitu. pakewuh. Kalau Tentu saya saja. tegas newbie gitu. Nah, Ada. nanti kan bisa ditanyakan sama Iya. sama semua. Nah, benar. Begitu Mas Henry, ada unsur teatrikalnya, dramanya. Kalau itu Memang Bang orang Mardhani kalah lebih- tuh biasanya cari-cari gara-gara biasanya. Ya kan? Karena Gibran Dari gara-gara menang. mau berantem nggak mau Karena berantem Karena kok. Gibran menang, coba tuh di medsos tuh. Dibilang Gibran punya mic 3 lah, padahal sama-sama 3. Ya kan? Gibran Pak ada pemandunya lah ya kan? Karena Gibran menang. Coba kalau dia kemarin itu sesuai dengan prediksi orang bahwa dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berdebat. Karena menjungkir balikkan semua prediksi orang, ya dicarilah gara-gara kan. Oh, Dicarilah oke. ya bahasa-bahasa yang ya itu cara mengakui kekalahan yang tidak Oke. sportif menurut saya. Oke, baik. Kalau sudah klaim semua. Tapi sekali lagi terima kasih Profesor Leli, tentu kami akan memberikan masukan Oke. untuk nanti di debat yang akan datang. Kalau saya sendiri secara pribadi menilai sebenarnya rileks aja, santai aja. Karena bukan mau mencari orang yang paham betul soal gaya panggung kan Ya, begitu, ya, tapi ya. mau Oke. mencari orang yang punya kemampuan untuk mengatasi masalah bangsa ke depan ini seperti itu. Oke, Ya, poinnya didapat. maksud saya juga kan ekspektasi terhadap Promaput sama Caimin jauh lebih besar daripada terhadap Gibran. Jadi sehingga Mungkin itu yang jadi jangan beban dipatahkan. kali. Jadi beban juga jangan Dan dipatahkan itu pada terbalik malam kan akhirnya itu. kan? Enggak juga terbalik. Jadi sebenarnya kalau bicara panggung memanggung ini kan teorinya dramaturgis. Enggak, maksudnya itu gini. saya banget gitu. Kan awalnya kan orang menganggap Mas Gibran tuh nggak bisa apa-apa. Ternyata Yang dijagokan kan Prof Mahfud sama Kalau Caimin. saya enggak. begitu. Enggak, publik. Oke. Kira-kira begitu kan. Ternyata faktanya kan menjungkir balikkan semua prediksi itu. Oke, benarkah faktanya demikian? Nanti kita akan Lihat di tanya sama medsos Mbak ya. Rustika usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi, tetaplah bersama kami.